Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan menyelenggarakan sebuah debat yang sangat penting dan relevan dengan perkembangan ekonomi dan kebijakan nasional Indonesia. Tema debat kita adalah pro kontra kebijakan Prabowo tentang BPI dan Antara. Kebijakan ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pengelolaan aset negara yang sangat besar dan memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian nasional. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran terkait transparansi, akuntabilitas, dan dampak sosialnya. Melalui debat ini, kita berharap dapat menggali berbagai sudut pandang secara objektif dan mendalam, sehingga masyarakat dapat memahami secara lebih komprehensif tentang manfaat dan tantangan kebijakan tersebut. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta debat yang telah hadir, yaitu tim pro yang akan menyampaikan argumen mendukung kebijakan ini, dan tim kontra yang akan mengemukakan kritik dan kekhawatiran mereka. Sebelum kita mulai perdebatan ini, kita persilakan kepada tim pro dan tim kontra memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, perkenalkan saya Hanifah Suciwati dengan NIM 2330 2030 33. Baik, perkenalkan nama saya Nur Aziza, NIM 2330 2030, saya dari tim Pro. Perkenalkan saya Muhammad Ridho dengan NIM 2330 2030 45. Baik, perkenalkan nama saya Jandelinda Masala dengan NIM 2330 2030 38 sebagai tim kontra. Baik, perkenalkan nama saya Maulita Agustia dengan NIM 2330 2030 40 sebagai tim kontra. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kedua tim. Selanjutnya, langsung saja tanpa memperpanjang lebar lagi, mari kita mulai debat ini dengan pembukaan dari tim pro. Kepada pembicara tim pro 1 dipersilakan. Baik, terima kasih. BPI dan Antara adalah badan pengelola investasi yang dibentuk oleh Presiden Prabowo pada tanggal 24 Februari 2025 dengan modal awal sebesar 20 miliar US dollar dan aset yang dikelola diperkirakan mencapai 980 miliar US dollar. Tujuannya adalah mengelola aset negara untuk mendanai proyek-proyek berkelanjutan seperti energi terbarukan, hilirisasi industri, dan manufaktur berteknologi tinggi. Dengan ini, BPI dan Antara diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia hingga 8% dalam 5 tahun ke depan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani menilai pembentukan Badan Pengelolaan Investasi atau BPI dan Antara Indonesia telah memberikan keyakinan kepada para investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Hal ini terbukti dari realisasi investasi di Indonesia pada kuartal 1 di 2025 yang mencapai 465,2 triliun, naik 15,9% per tahun. Dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama di tahun 2024 sebesar 401,5 triliun. Dengan adanya dan Antara ini juga memberikan lebih banyak confidence dan juga keyakinan pada para investor untuk berinvestasi di Indonesia, kata Rosan saat jumpa pers di kantor Presiden Istana Kepresidenan Jakarta Rabu tanggal 23 April malam. Rosan yang juga CEO BPI dan Antara juga menjelaskan bahwa pembentukan dan Antara sangat tepat karena banyak investor yang menginginkan
dana kekayaan negara milik Indonesia dengan menjadi bagian dari berbagai konsorsium investasi. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Qatar pada 2 pekan lalu juga telah menghasilkan kesepakatan di mana Danantara bersama Qatar Investment Authority atau QAE mengelola dana senilai 4 miliar dolar Amerika Serikat yang ditujukan untuk pembangunan di Indonesia. Kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia ini sangat-sangat baik. Dibuktikan dengan investasi yang masuk sesuai target, investasi yang akan masuk pun juga makin meningkat, kata Rosan. Sampai saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada pembicara tim Pro 1. Selanjutnya kepada pembicara tim Pro 2 dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selain aspek ekonomi, Bepentara juga berfokus pada investasi berkelanjutan yang berdampak tinggi, termasuk pengembangan energi terbarukan dan kecerdasan buatan, produksi pangan. Hal ini penting untuk memastikan kemandirian sumber daya dan menghindari eksploitasi sumber daya alam secara murah yang selama ini menjadi masalah. Baik, saya melihat beratur. Baik, terima kasih kepada pembicara tim Pro 2. Kita lanjutkan kepada pembicara tim Pro 3, dipersilakan. Baik, terima kasih. Kebijakan ini juga menandai babak baru pengelolaan BUMN yang lebih profesional dan terintegrasi. Dengan pengelolaan aset yang besar dan terstruktur, BPI Danantara dapat menciptakan nilai tambah, lapangan kerja bermutu, dan kemakmuran jangka panjang bagi masyarakat Indonesia. Kebijakan ini juga menandai babak baru pengelolaan yang lebih profesional ini juga didukung oleh pemisahan fungsi regulator dan operator yang meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan BUMN sekaligus memperkuat kepercayaan investor domestik dan asing. Dengan demikian, BPI Danantara diharapkan menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan modernisasi pengelolaan aset negara yang strategis. Sampai dikembalikan. Baik, terima kasih kepada tim Pro. Sekarang giliran tim kontra untuk membuka argumennya. Kepada pembicara 1 tim kontra dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi kami di sini sebagai tim kontra menyoroti bahwa pendirian BPI Danantara di sini berpotensi mengurangi otonomi dan peran BUMN dalam menjalankan bisnisnya. Dengan adanya holding super besar, keputusan strategis yang sebelumnya bisa diambil oleh masing-masing BUMN kini harus melalui satu pintu. Sehingga di sini dikhawatirkan memperlambat respon bisnis yang terhadap dinamika pasar. Lalu juga kami di sini mempertanyakan urgensi pembentukan BPI Danantara di tengah situasi ekonomi global yang belum stabil. Mereka malah menilai pemerintah seharusnya fokus pada penguatan fundamental ekonomi dan pemulihan secara pandemi. Pasca pandemi itu bukan justru menciptakan lembaga baru yang beresiko menambah kompleksitas birokrasi. Lalu dari aspek tata kelola, kami sebagai tim kontra menilai bahwa konsentrasi aset dan kekuasaan ke satu lembaga itu bisa membuka celah bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dengan aset triliunan rupiah yang dikelola, pengawasan internal dan eksternal itu harusnya benar-benar kuat. Namun sampai sekarang belum ada jaminan bahwa sistem pengawasan tersebut memadai. Lalu juga kami menyoroti nih, potensi ketidakadilan dalam distribusi manfaat ekonomi. Kami di sini khawatir pengelolaan aset strategi oleh Danantara hanya untuk menguntungkan kelompok tertentu saja. Jadi sedangkan masyarakat luas itu tidak bisa merasakan apa dampak positif secara langsung BPI Danantara ini, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuasaan ekonomi. Ada juga kekhawatiran kami nih, kalau misalkan BPI Danantara ini bisanya cuma fokus kepada proyek-proyek besar yang menguntungkan secara finansial saja, namun mengabaikan proyek-proyek sosial atau infrastruktur dasar yang sebenarnya sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia sekarang ini. Hal ini bisa saja memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia.
Sampai saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih pada pembicara 1 tim kontra. Selanjutnya dilanjutkan oleh pembicara tim kontra 2. Silakan. Baik, selain itu saya sendiri merasa ada resiko ketimpangan sosial jika investasi ini tidak dikelola dengan baik. Yang dimana saya melihat fokus pada proyek besar saja dengan teknologi tinggi bisa mengabaikan kebutuhan masyarakat kecil dan daerah tertinggal. Efeknya bisa memperlebar kesenjangan ekonomi di antar daerah di Indonesia jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang inklusif. Investasi yang terpusat pada sektor tertentu dapat menyebabkan distribusi manfaat yang tidak merata. Hal ini dapat memicu kecemburuan sosial dan memperburuk ketidakadilan antar wilayah yang ada di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat turut merasakan dampak positif dari investasi baru ini melalui pemerataan pembangunan dan pemberdayaan komunitas lokal. Sampai saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada pembicara 2 tim kontra. Selanjutnya mari kita dalami argumen masing-masing tim pro. Bagaimana Anda menjawab kekhawatiran terkait transparansi? Pada pembicara tim pro dipersilakan. Baik, menurut saya pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang jelas, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur tata kelola BPI dan Antara. Ini menunjukkan komitmen untuk pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari tokoh-tokoh kredibel. Baik, interupsi moderator. Baik, silakan saudari. Baik, tadi bahwa dari tim pro menyatakan bahwa tata kelola BPI dan Antara yang diatur dalam peraturan pemerintah 10 tahun 2025 dinilai sangat longgar oleh sejumlah ekonom. Peraturan tersebut memberikan fleksibilitas luar biasa kepada Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksananya, sehingga berpotensi membuka ruang bagi kepentingan politik dan kelompok tertentu untuk memanfaatkan dana Antara demi agenda mereka sendiri saja. Sedangkan syarat keanggotaan badan pelaksanaan yang hanya melarang pengurus atau anggota partai politik dianggap itu tidak cukup. Seharusnya ada larangan lebih tegas terhadap individu yang menjalankan agenda agar pengelolaan dana Antara benar-benar bebas dari intervensi politik praktis. Interupsi. Baik, silakan saudari. Kami percaya bahwa dengan struktur tata kelola yang sudah diresmikan serta keterlibatan berbagai kementerian dan tokoh nasional, resiko tersebut dapat diminimalisir. Proyek yang didanai juga harus berdampak nyata dan berkelanjutan sehingga ada evaluasi berkala. Baik, interupsi. Dah, silakan pada saudari. Nah, namun jika fokus pada proyek besar seperti hirilasi nikel pembangunan kilang minyak bisa mengabaikan sektor pertanian UMKM yang lebih dekat dengan masyarakat. Ini juga dapat memperlebar kesenjangan ekonomi daerah. Instruksi. Baik, silakan pada saudara. Baik, justru Bepentara menargetkan investasi di berbagai sektor strategis, termasuk produksi pangan dan protein yang sangat penting untuk ketahanan pangan nasional. Ini bukan hanya proyek besar, ini tapi juga menyeluruh kebutuhan dasar masyarakat. Baik, interupsi. Bahwa di sini salah satu kritik kami itu yaitu soal mekanisme pengawasan keuangan dengan status hukum barunya, dan Antara itu tidak dapat diaudit langsung oleh BPK maupun KPK. Jadi kecuali atas permintaan khusus dari DPR atau untuk tujuan tertentu. Hal ini dinilai melemahkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Itu yang dari tadi tim kontra menyampaikan kepada tim pro. Lalu kami di sini juga muncul nih kekhawatirannya bahwa dana Antara ini bisa mengalami skandal serupa seperti di Malaysia, yaitu 1 MDP, di mana lembaga investasi negara menjadi sarang mega korupsi akibat lemahnya pengawasan dan dominasi kepentingan politik. Interupsi. Baik, silakan saudari. Pengelolaan BPI dan Antara sudah dirancang agar proyek-proyeknya memberikan manfaat jangka panjang dan menyeluruh. Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
dengan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Instruksi. Baik, silakan saudari. Nah, 18 meski pemerintah menegaskan adanya pengawasan internal dan sistem pelaporan, para pengkritik menilai mekanisme ini tidak menguntungkan pengelola internal Danantara dan mengurangi pengawasan langsung dari lembaga negara seperti BPK dan KPK. Sampai. Instruksi. Baik, silakan saudara. Kami sepakat dengan pentingnya pemerataan. Oleh karena itu, proyek ini didanai oleh Danantara juga diarahkan kepada pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas UKM dan sektor pertanian. Baik, selanjutnya kita masuk pada sesi 3. Tim kontra, ada tanggapan atas pernyataan tim pro terkait ketahanan pangan dan keberlanjutan? Baik, terima kasih. Di sini tim kontra menyoroti bahwa BPI Danantara pada tahap awal itu tidak memasukkan BUMN sektor pertanian dan pangan sebagai bagian prioritas pengelolaan asetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa ketahanan pangan yang tadi dipertanyakan oleh tim pro itu belum menjadi fokus utama pada badan ini. Padahal sektor pertanian sangat-sangat penting untuk keberlanjutan pangan nasional. Lalu juga karena BUMN ini pertanian cenderung berorientasi pada pelayanan publik dan stabilitas pangan, bukan investasi komersial murni. Lalu di sini kami juga menanggap bahwa pengabaian sektor ini dalam Danantara itu berpotensi melembahkan peran negara dalam menjaga ketahanan. Interupsi. Para pendukung juga menyoroti bahwa dengan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan pengawasan yang ketat, BPI Danantara dapat menjadi instrumen efektif untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, termasuk dalam sektor pangan. Namun, mereka mengingatkan pentingnya tata kelola yang baik untuk menghindari resiko termasuk dana dan memastikan manfaat jangka panjang bagi terutama di daerah terpencil dan tertinggal yang memiliki potensi sumber daya alam. Baik, silakan saudari. Nah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berarti pemerataan kesejahteraan. Harus ada mekanisme untuk memastikan manfaat investasi ini sampai ke lapisan masyarakat bawah. Mekanisme tersebut dapat berupa program pelatihan keterampilan, pembiayaan bagi pelaku UMKM, serta pembangunan infrastruktur dasar di daerah terpencil. Menurut saya sebagai tim pro, BPI Danantara menanggapi bahwa lembaga ini memiliki potensi besar dalam memperkuat ketahanan pangan dan kehancuran melalui pengelolaan aset negara secara profesional dan investasi strategis di sektor-sektor penting, termasuk pertanian dan industri pengelolaan hasil pertanian. Mereka menilai BPI Nasional Danantara dapat meningkatkan nilai tambah produk lokal, membuka lapangan kerja berkualitas, serta memperkuat ketahanan ekonomi dengan mendorong investasi berkelanjutan yang inklusif dan berkesinambungan. Baik, interupsi. Bahwa dari tim kontra menyebutkan dari sisi keberlanjutan. Di sini kami menilai bahwa tata kelola Danantara yang sangat sentralistis dan birokratis itu berpotensi menghambat respon cepat terhadap dinamika sektor pangan yang sangat bergantung pada faktor alam dan sosial. Jadi minimnya partisipasi publik tersebut, pemangku kepentingan pertanian dalam pembentukan Danantara juga menjadi sorotan. Kami di sini juga menilai bahwa tanpa keterlibatan petani, akademisi, dan komunitas lokal, kebijakan investasi yang diambil bisa tidak tepat sasaran dan mengabaikan aspek keberlanjutan sosial dan secara khusus Danantara diharapkan dapat memperkuat pertahanan pangan dengan mengoptimalkan pengolahan aset dan investasi di sektor pertanian dan perikanan sehingga mampu meningkatkan produksi, nilai dan distribusi pangan secara lebih efisien berkelanjutan. Hal ini juga fiksi dan untuk menciptakan kesejahteraan panjang bagi masyarakat Indonesia melalui pengembangan industri hasil pertanian integrasi nasional. Baik, terima kasih semuanya. Selanjutnya
kita masuk ke sesi penutup. Silakan masing-masing tim memberikan kesimpulan singkat. Terlebih dahulu kepada tim pro, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Kesimpulan yang dapat kesimpulan dari tim pro mengenai BPI Danantara ini adalah yang pertama, katalisator pertumbuhan ekonomi. Kami menilai BPI Danantara sebagai institusi strategis yang dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan mengonsolidasikan dan mengoptimalkan aset-aset negara, terutama BUMN besar, untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan daya saing global. Selanjutnya, pengelolaan investasi yang profesional dan terintegritas dengan dipimpin oleh tokoh-tokoh berpengalaman seperti Menteri Investasi Rosan Roslani dan mantan Ketua OJK Maliaman Haddad. Danantara diharapkan mampu mengelola investasi secara profesional, transparan, dan akuntabel sehingga meningkatkan kepercayaan investor domestik dan asing. Dan yang terakhir, mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Kami optimis bahwa Danantara akan mempercepat realisasi investasi strategis di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur, hilirisasi sumber daya alam, dan produksi pangan, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8%. Sampai. Terima kasih kepada tim pro. Selanjutnya kepada tim kontra, dipersilakan. Baik, di sini kami sebagai tim kontra menyimpulkan bahwa terhadap kebijakan pembentukan BPI Danantara menyoroti sejumlah kekhawatiran, yaitu mendasar yang berpotensi menghambat tujuan investasi nasional dan merugikan kepentingan publik. Pertama, yaitu BPI Danantara dinilai rawan menjadi alat konsolidasi kekuasaan politik dan oligarki yang mengutamakan kepentingan kelompok tertentu di atas kepentingan rakyat dan negara. Lalu, struktur pengelolaan yang sangat sentralistis dan minim pengawasan independen membuka celah bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik menjadi sangat-sangat rentan. Hal ini diperparah dengan pembatasan pengawasan langsung oleh lembaga negara, seperti apa BPK dan KPK yang melemahkan kontrol terhadap pengelolaan aset negara yang sangat besar. Lalu, BPI Danantara itu beresiko menjadi lembaga birokrasi yang lebih banyak melakukan kajian dan riset tanpa aksi nyata di lapangan, sehingga efektivitas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi strategis itu masih sangat-sangat diragukan sekali. Selain itu, peran dan strategis investasi Danantara dalam ekosistem investasi nasional belum tentu jelas dan terkesan kabur. Sampai saya kembalikan kepada moderator. Baiklah. Dengan berakhirnya sesi penutupan dari kedua tim, kita telah mendengarkan berbagai argumen yang mendalam dan berimbang mengenai kebijakan Prabowo tentang BPI Danantara. Debat ini telah memberikan gambaran yang jelas tentang potensi manfaat sekaligus tantangan dari kebijakan tersebut. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim pro dan tim kontra atas partisipasinya dan argumen yang disampaikan dengan penuh integritas dan rasa hormat. Semoga diskusi hari ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi kita semua dalam memahami kebijakan ini secara lebih komprehensif. Dengan demikian, saya selaku moderator menyatakan debat hari ini resmi ditutup. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.